Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu masih tentang diagnosa. Kalau kemarin kita sudah membahas diagnosa anamnesa dan anatomi, maka kita kesempatan malam hari ini akan mulai ke diagnosa fisik ya, ke diagnosa fisik. Di pertemuan selanjutnya di Ruqyah Syariah, kita pun akan membahas atau mempelajari juga diagnosa non fisik, dilihat dari psikologisnya, dilihat dari spiritualnya. Karena penyakit itu ada dua, ada penyakit medis dan penyakit non medis. Ya. Dan kalau penyakit non medis ada dua juga, ada penyakit yang sifatnya psikologis dan ada yang sifatnya spiritual. Ya, yang kalau yang sifatnya spiritual kebanyakan diakibatkan karena gangguan-gangguan ibadah kita yang menjadikan gangguan jin, sihir ataupun ain yang menjadi masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam kehidupan kita. Yang insya Allah itu kita bahas di pertemuan atau di materi ruqyah syar'iyyah. Kalau untuk yang sekarang kita akan masuk dulu ke diagnosa fisik yang mungkin akan sangat dibutuhkan oleh para terapis-terapis yang hadir di sini. Walaupun saya yakin terapis yang hadir di sini bukan terapis abal-abal, terapis yang sudah berpengalaman, terapis yang sudah banyak jam terbangnya, jauh dibanding saya gitu ya. Tapi dengan kerendahan hatinya, dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya, mau menghadiri acara ini, mau menghadiri pelatihan ini, yang tujuan utamanya kita silaturahim dan saling sharing, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen untuk materi kesempatan malam hari ini. Saya akan share. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang anamnesa. Anamnesa itu adalah wawancara, menanyakan kepada pasien tentang yang pertama keluhan utama yang dialami oleh pasien kita. Yang kedua, gejala penyertanya. Yang ketiga, durasi waktunya. Yang keempat, penanganannya sedang dilakukan apa. Karena itu menjadi penting ketika kita sedang melaksanakan sebuah terapi. Kalau kita tidak menanyakan itu, kita sangat mungkin salah dalam melaksanakan terapinya. Tapi kalau kita sudah bertanya terlebih dahulu, mewawancarai pasien terlebih dahulu, insya Allah tingkat kesalahan bisa kita minimalisir gitu ya. Contoh, ketika ada orang datang dengan keluhan patah tulang atau keseleo, tangannya sakit, tangannya bengkak, tanpa kita diagnosa, tanpa kita anamnesa, tiba-tiba kita langsung simpulkan dia asam urat, makanya kita bekam. Kira-kira akan sembuh atau tidak? Saya yakin jawabannya hampir semua menjawab tidak akan sembuh. Kenapa? Karena patah tulang, keseleo, itu bukan bekam solusinya, tapi dengan perbaikan, baik diperbaiki tulangnya atau diperbaiki ototnya. Kalau patah tulang diperbaiki tulangnya, kalau masalahnya keseleo otot jadi diperbaiki ototnya gitu. Itu mungkin di antara Bapak Ibu sudah banyak ya yang menjadi terapis-terapis pijat, baik itu pijat tulang ataupun pijat otot, pijat saraf gitu ya. Nah, ketika kita menemukan itu, otomatis terapi yang harus kita gunakan yang tepat gitu. Dan itu akan bisa ditemukan ketika kita menganamnesa terlebih dahulu. Kemudian ketika ada pasien datang dengan keluhan kolesterol, dengan keluhan hipertensi, ya darah tinggi, biasanya kalau sudah berobat ke dokter, pasien-pasien seperti ini direkomendasikan oleh dokter itu meminum pengencer darah. Kita tidak bertanya tentang apa yang sedang dikonsumsi oleh pasien kita gitu. Langsung saja main bekam. Dan ternyata dia sedang mengkonsumsi pengisi darah dalam dosis yang cukup tinggi. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar darah yang keluar pasca bekam itu tidak mau berhenti bisa mengakibatkan dia kekurangan darah. Nah, itu jangan sampai terjadi. Makanya anamnesa adalah poin penting. Ya. Poin yang paling penting yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Makanya seorang terapis itu perlu, ya sangat perlu memiliki ilmu komunikasi yang baik. Memiliki ilmu komunikasi yang baik itu oleh para terapi itu sangat diperlukan karena kalau kita tidak memiliki itu kita akan kesulitan untuk melanjutkan terapi kita. Makanya di pertemuan ini atau di kelas ini public speaking for therapist insya Allah akan kita pelajari juga ya supaya apa? Supaya Bapak Ibu punya kepercayaan diri ketika bertemu dengan pasien-pasiennya. Saya yakin sih sekarang ya Bapak Ibu kepercayaan dirinya sudah cukup tinggi, tapi ketika kita menguasai lagi ilmunya, insya Allah kepercayaan diri bisa lebih meningkat lagi, bisa bertambah lagi kepercayaan dirinya. Ya, jadi itu yang insya Allah akan kita pelajari pada kelas ini ya sampai ke pertemuan yang ke-10 nanti.
Terus bagaimana setelah pertemuan yang ke-10? Apakah akan bubar? Tidak, Bapak Ibu. Kalau nanti setelah pertemuan yang ke-10, di selesainya kelas ini, nanti Bapak Ibu akan saya gabungkan dengan grup alumni ya. Di sana sudah terdapat banyak sekali terapis yang sudah profesional, yang sudah malang melintang, ada juga yang sering menjadi pembicara gitu. Mudah-mudahan di situ kita bisa diskusi gitu. Bisa berdiskusi tentang apapun terkait kesehatan, apapun terkait Tibun Nabawi. Makanya setelah bubarnya atau selesainya kelas ini, insya Allah kita semua tetap akan bersilaturahim, tetap akan bisa menjalankan komunikasi tadi dengan masuk ke grup-grup alumni. Insya Allah ada grup alumni yang bisa kita jadikan tempat wadah untuk berkomunikasi ya. Ada sekitar 4 grup yang saya kelola gitu ya. 2 khusus alumni, 2 umum. Kalau yang khusus alumni memang terbatas ya. Ada yang kenapa saya bikin 2 grupnya yang alumni karena memang alumni sudah lebih dari sekitar 2000-an lah, sudah ada 2000-an alumni, makanya grupnya dibagi 2. Kalau grupnya cuma satu, kemungkinan tidak bisa tertampung semuanya karena kan batas dari grup WhatsApp itu cuma 1000 ya, 1024. Makanya ada grup alumninya ada 2. Grup umum pun ada 2 karena di grup yang satu sudah full, makanya kita bikin grup 2 ya. Tuh. Nah, Bapak Ibu kembali ke materi diagnosa. Setelah kemarin kita mempelajari anamnesa, sekarang kita sedikit ulas tentang anatomi. Ini contoh penyakit apa contoh diagnosa yang sering kita atau saya secara pribadi melakukannya. Ketika pasien datang setelah menanyakan identitasnya, seperti yang kemarin disampaikan, pentingnya identitas buat apa? Kita tanyakan keluhan utamanya. Contohnya yang ini. Ketika ada pasien datang dengan keluhan sakit bagian perut tengah atas. Sakit perut di bagian tengah atas. Maka secara anatomi kita harus mengetahui bagian di situ tuh organ apa. Jadi sebelum kita bertanya bisa menentukan, sebaiknya kita belajar dulu tentang anatomi. Dan yang paling simpel itu di buku kalau dulu saya itu belajar dari buku biologi SMP ya, buku biologi SMP. Di sana digambarkan, oh di sini letak organ ini, di sini letak organ ini, di sini letak organ ini. Jadi lebih mudah. Di buku biologi SMP sudah bisa dimulai gitu ya, bisa mulai dipelajari. Apalagi kalau di buku-buku biologi di tingkat selanjutnya yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia. Itu lebih bagus lagi. Tapi untuk dasar bisa di buku biologi SMP. Buku biologi SMP untuk mengetahui anatomi tubuh manusia. Seperti contohnya ini, di bagian tengah atas, secara anatomi itu adalah letak dari organ lambung. Letak dari organ lambung. Maka untuk organ ini kita langsung simpulkan kemungkinan besar yang bermasalah adalah lambungnya. Ketika yang bermasalah adalah lambungnya, maka kita tanya gejala penyertanya. Selain sakit bagian tengah atas, apa yang dirasakan Pak? Suka mual nggak? Suka kembung nggak? Suka perih nggak? Kemudian sesak nafas juga ada? Pusing atau migrain juga ada nggak? Kalau semuanya ada, maka hampir bisa dipastikan ini adalah penyakit yang memang menimpa lambung kita gitu atau lambung pasien kita gitu. Apalagi kalau ditambah dengan ada indikator lainnya. Sering gimana kondisi stresnya Pak? Terus gimana pola makannya? Apakah makannya teratur? Apakah makannya suka makan yang pedas sama yang asam? Kalau jawabannya iya, hampir bisa dipastikan lagi bahwa yang dirasakan oleh pasien kita tersebut adalah masalah mah atau masalah lambung gitu ya. Bisa itu GERD, bisa itu gastritis. Ini contoh contoh menanyakan kepada pasien tentang gejala keluhan utama dan gejala penyerta itu akan mempermudah kita juga. Ada juga contoh yang ini. Ini bagian kanan atas di sebelah kanan lambung tadi. Kalau kita lihat dari di buku anatomi ya, bagian ini adalah organ liver. Kita pertama ambil dulu hipotesa itu. Ini mungkin organ liver nih. Maka kita tanyakan gejala penyertanya. Kalau gejala penyertanya ada suka mual juga, lemas, kemudian BAB-nya pucat, BAK-nya pekat ya, buang air kecilnya pekat, bola matanya agak berwarna kuning. Kalau jawabannya ini iya semua, ditambah ada indikator lain sering begadang, perokok, alkohol, pecinta makanan fast food gitu ya, yang
mengandung pemanis buatan, penyedap rasa buatan, maka kita simpulkan yang bersangkutan kemungkinan mengalami radang liver atau hepatitis atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan liver gitu. Tapi bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kalau misalkan gejala-gejala penyertanya tidak dirasakan? Berarti kita ambil second opinion. Oh, mungkin bukan bukan ini, bukan masalah liver, bisa jadi masalah ototnya saja gitu. Otot perut bagian kanannya yang bermasalah atau mungkin ada ada masuk angin juga yang bisa apa, menyela gitu ya, menyela kepada ke organ paru-parunya gitu. Bisa aja seperti itu, Pak. Makanya kita pelajari dulu gitu, pelajari secara anatomi dulu. Oh, ini kemungkinan organnya ini, dan kalau organ ini yang bermasalah, gejala penyertanya ini. Oh iya semuanya, oke. Kesimpulan kita sudah lebih lebih mendekati kepada eh, sesuatu yang benar gitu. Walaupun secara teori diagnosa secara tradisional seperti ini memang tidak bisa ditentukan 100% akurat. Kembali, tingkat akurasinya tidak akan 100%. Tapi setidaknya dengan diagnosa seperti ini bisa lebih mendekatkan diri, mendekatkan kita kepada poin yang seharusnya gitu. Ya, kalau memang ingin lebih detail lagi, ya jelas harus menggunakan alat-alat yang memang menunjang gitu. Contohnya untuk mengecek kadar gula kan ada alatnya. Untuk mengecek apa namanya, bagaimana kondisi lambung kita pun ada alatnya USG gitu kan. Jadi ya kalau untuk lebih akuratnya memang harus menggunakan alat seperti itu. Tapi setidaknya dengan pendekatan tradisional pun bisa kita mendekati kepada akurasi yang lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Ini untuk bagian kanan atas sakit perutnya. Ada lagi bagian kanan bawah. Sakitnya di bagian kanan bawah mendekati selangkangan. Kita baca buku anatominya. Oh, kalau dari buku anatomi, di sini adalah letaknya usus buntu. Kalau usus buntu yang dirasakan biasanya apa saja ya? Coba tanyakan gejala penyertanya. Bapak atau ibu sering lemas nggak? Sering pusing nggak? Saking pusingnya bisa sampai pingsan nggak? Sakit ketika kaki kanan ditekuk. Jadi kalau misalkan ini bagian yang ini ya, bagian yang kanan atas ini sakit, tekuk kakinya ke atas, dekatkan ke perut ya, bagian yang kanan. Kalau sampai sakit sekali, ya hampir bisa dipastikan ini adalah masalah ke usus buntu gitu ya. Apalagi ada indikator lain, penyuka makanan pedas atau panas, kurang gerak dan kurang olahraga, maka kemungkinan besar dia penderita radang usus buntu. Banyak yang salah anggapan di kita ya, banyak yang salah anggapan di kita itu usus buntu itu terjadi ketika kita sering makan cabai katanya. Sering makan cabai sehingga biji cabainya tidak tercerna oleh pencernaan kita dan akhirnya ngendap di usus buntu. Sehingga terjadilah ususnya buntu gitu. Itu anggapan yang salah Bapak Ibu ya. Usus buntu itu bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu usus buntu. Jadi usus buntu itu terjadi ketika kita terlalu sering makan makanan yang pedas atau panas yang mengakibatkan pencernaan kita pun panas. Karena pencernaan kita panas, sedangkan di dalam tubuh kita, di dalam perut kita ada organ yang namanya usus buntu, panasnya itu ngendap di situ. Dan ketika panasnya ngendap di usus buntu, lama-lama usus buntu mengalami peradangan. Semakin radang, semakin radang, semakin radang, lama-lama bisa mengakibatkan pembusukan. Nah, kalau sudah mengalami pembusukan si usus buntunya, itulah yang dinamakan usus buntu yang harus dioperasi, yang harus dipotong. Kalau usus buntunya tidak dipotong, pembusukannya akan menyebar ke bagian usus besar yang lainnya. Makanya itulah yang dinamakan usus buntu. Jadi usus buntu itu bukan ususnya jadi buntu karena adanya biji cabai, adanya biji jambu apa jambu merah gitu ya, jambu batu gitu. Bukan karena itu, karena apapun yang sudah masuk ke dalam lambung kita, saking asamnya lambung kita, semuanya bisa dihancurkan, semuanya bisa di netralisir, semuanya bisa dicerna gitu. Cuma proses lama dan sebentarnya itulah yang mempengaruhi gitu. Kalau kunyahan kitanya terlalu cepat, otomatis proses pencernaan di dalam lambungnya pun tidak maksimal. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk mengunyah makanan itu 33 kali kunyahan. Supaya apa? Supaya halus maksimal dan bercampur dengan enzim yang ada di air liur, sehingga ketika masuk ke dalam lambung itu lebih maksimal hasilnya pencernaannya. Kalau kunyahannya sudah seperti itu, maka
lambung kita, usus kita insya Allah akan sehat. Masya Allah ya, Rasulullah 14 abad yang lalu bisa menjelaskan sampai sedetail itu gitu. Kenapa disunahkan mengunyah 33 kali kunyangan? Ya tadi, supaya benar-benar bisa sudah halus makanan yang ada di dalam mulut kita dan bercampur dengan enzim yang ada di dalam air liur kita, masuk ke dalam lambung tidak terlalu sulit dicerna, maka lambungnya tidak terlalu capek, kecil kemungkinan terjadi luka lambung. Dan kalau lambungnya sudah dicerna di lambung sudah maksimal, ketika dibuang melalui usus, itu pun tidak akan terlalu keras, sehingga proses buang air besar pun berlangsung maksimal juga. Hanya dari kunyahan saja Bapak Ibu. Hanya dari contoh kunyahan yang dicontohkan oleh Rasulullah, hasilnya luar biasa. Apalagi kalau kita melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya, Masya Allah ya. Oke, ini ya, bagian kanan bawah yang sakit. Ada yang bagian tengah, di area pusar. Pak, saya suka sakit perutnya sebelah mana Pak? Di tengah nih, sejajar dengan pusar. Kalau kita lihat buku anatomi, ya tadi buku anatomi yang buku biologi SMP gitu ya. Bagian tengah pusar itu bagiannya usus. Ya. Usus kita tuh di situ di bagian pusar. Maka kalau sakitnya di situ kemungkinan ususnya ada yang luka, kemungkinan ususnya ada yang mengalami peradangan, kemungkinan ususnya ada yang ada masalah. Maka kita tanyakan gejala penyertanya apa saja. Sering mules nggak? Di samping sakit perut, mules juga nggak gitu? Perih nggak? Kemudian BAB-nya tidak lancar atau bahkan mencret. Dua-duanya bermasalah nih di usus kalau kalau terjadi ini. Maaf, kalau BAB tidak lancar, biasanya ususnya terlalu dingin sehingga si feses itu mengalami pembekuan di usus dan akhirnya keluarnya keras. Kalau si ususnya terlalu panas karena terlalu tadi ya konsumsi makanannya terlalu pedas gitu ya, maka si ususnya panas, maka si feses akan mencair, keluarnya terlalu cair. Nah itu yang dinamakan mencret gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada mules, suka mules juga, suka perih juga, BAB tidak lancar, usus bermasalah. Mencret atau diare, usus juga bermasalah. Kemudian ada indikator lain, suka makanan pedas, pola makan tidak teratur, maka diagnosa pada radang usus besar kalau ini terjadi. Ya. Jadi ini sakit di bagian perut tengah nih di area pusar, disertai dengan gejala-gejala ini. Oke, kesimpulan kita langsung gitu. Oh ini ada masalah pada radang usus besarnya. Apa pada usus besarnya? Mungkin mengalami peradangan atau justru mengalami sindrom dingin pada usus besarnya. Ya. Berikutnya, ini bagian tengah bawah lagi mendekati, mohon maaf ya, mendekati kemaluan. Dan ini biasanya dialami oleh perempuan. Karena di situ adalah letaknya rahim. Letaknya rahim di situ. Maka kalau rahimnya yang bermasalah, biasanya gejala penyertanya apa saja? Mulas juga, headnya tidak lancar, nyeri saat head, dan ada indikator lain, stres, kurang gerak dan olahraga, kurang air putih, maka kemungkinan ada miom atau kista pada rahimnya. Saya sering sakit perut, Pak. Sakit perutnya sebelah mana? Di bagian perut bawah, di bawah pusar. Waduh, kemungkinan besar itu ada masalah pada rahimnya. Tanyakan ini. Kalau semuanya iya, ya kemungkinan ada miom atau kista di dalam rahimnya. Apa bedanya miom sama kista? Kalau miom itu benjolan isinya daging, jadi keras benjolannya di rahim itu. Kalau kista itu benjolan tapi isinya kayak cairan. Dan kista karena isinya cairan maka lebih mudah membesar, lebih mudah menyebar. Beda dengan miom. Kalau miom itu karena isinya daging gitu ya di dalam benjolannya itu isinya daging, maka proses penyebarannya tidak terlalu cepat. Beda dengan kista. Kalau kista lebih cepat penyebarannya. Mana yang lebih berbahaya? Dua-duanya juga berbahaya kalau dibiarkan. Dua-duanya harus diobati. Tetap ya. Yang namanya penyakit tidak boleh dibiarkan. Harus diobati. Sesak napas juga gitu ya. Sering sesak napas. Kira-kira kalau sesak napas, apa ya yang bermasalah? Oh, kalau sesak napas pasti paru-paru. Tapi apakah betul? Di paru-paru. Makanya kita tanyakan gejala penyertanya. Ketika ada pasien yang sering sesak napas, disertai dengan nyeri pada dada kiri, sering berdebar jantungnya, mudah lelah, mudah kaget, kakinya bengkak, dan indikator lainnya makanannya sering makanan berlemak, perokok juga, maka kemungkinan dia mengalami masalah pada jantung atau mungkin jantung koroner. Ya. Ternyata jantung koroner bukan cuma sakit di dada kiri, sesak napas pun salah satu indikator ternyata.
Dan yang dirasakan kadang-kadang itu yang dirasakan oleh si pasiennya. Kadang-kadang pasien itu tidak langsung bilang, saya sering sakit dada kirinya. Enggak. Kadang-kadang pasien itu justru bilangnya, saya sering sesak napas. Nah, kalau udah ini yang terjadi, maka kita harus langsung simpulkan, oh ini kemungkinan besar jantung koroner. Perbaikan di titik jantung yang perlu kita maksimalkan nantinya. Dengan bekam, bagus. Dengan totok punggung bisa. Dengan lintah boleh. Dengan akupuntur juga boleh. Ya, perbaikannya. Ada lagi sesak napas, tapi gejala penyertanya sering bunyi ketika bernapas, kemudian alergi dingin, debu, dan aroma, kemudian berat badannya menurun, dan ada indikator lainnya sering merokok juga, kurang gerak dan olahraga, maka kemungkinan besar dia menderita asma. Ya. Dan yang paling kentara itu kalau penderita asma biasanya kalau napas itu bunyi, gitu ya. Itu yang paling kelihatan untuk penderita asma. Makanya ketika ada pasien yang datang dengan keluhan nafasnya berbunyi, ya sudah, kita langsung simpulkan saja paru-parunya yang bermasalah. Maka perbaikan titik paru-paru yang paling dimaksimalkan nantinya. Terapi untuk paru-parunya yang kita maksimalkan. Bisa dengan bekam, bisa dengan gurah, bisa dengan terapi uap gitu ya. Macam-macam untuk terapi perbaikan paru-paru. Ya. Ini contoh yang lain lagi, lemas ya, dengan gejala penyertanya mudah lapar, mudah haus, beser, sering buang air kecil, sering kebas kaki dan tangan, penglihatan kabur, mudah ngantuk, berat badan menurun, penyuka manis, maka kemungkinan besar dia diabetes. Ini kalau ada orang datang dengan keluhan lemas, Pak, saya lemas. Oh, mudah lapar nggak Pak? Mudah haus nggak? Data tanyakan ini. Iya sih saya mudah haus. Kalau mudah haus, BAK-nya gimana Pak? Buang air kecilnya. Iya, beser juga. Kaki dan tangan sering kesemutan, sering kebas. Iya. Pandangan gimana Pak? Udah mulai berkurang? Iya. Antara jam 9 sampai jam 11 pagi, mudah ngantuk nggak? Iya. Berat badan gimana sekarang? Ada penurunan? Ada sih. Kalau minum pengennya yang manis? Iya. Nah itu kesimpulan-kesimpulan ini yang bisa mengarahkan bahwa oh ini pasien penderita diabetes. Dan untuk laki-laki, mohon maaf ya untuk Ikhwan, yang paling ditakutkan dengan diabetes ini adalah tidak bisa ereksi. Ya. Untuk laki-laki, diabetes itu adalah penyakit yang sangat menakutkan. Karena ketika laki-laki, apalagi baru di usia di bawah 40, sudah diabetes, itu kejantanannya akan sangat menurun. Makanya saya sering mendapati pasien yang datang ingin ditingkatkan kejantanannya, ingin diterapi kejantanannya. Maka saya tanya dulu, gejala-gejala ini apakah dirasakan juga atau tidak? Ketika jawabannya iya, maka saya tidak langsung memberikan terapi untuk kejantanan. Karena ada kan bekam untuk kejantanan, ada ya. Bekam untuk titik kejantanan, saya juga punya herba kopi, herba yang membantu vitalitas dan stamina juga. Tapi saya tanya dulu, ketika gejala ini ada, maka bukan bekam kejantanan solusinya, tapi perbaiki pankreasnya, turunkan kadar gulanya. Baru nanti bisa maksimal. Kalau tiba-tiba kita perbaiki sistem apa kejantanannya, vitalitasnya, tapi gulanya tidak kita turunkan, ya percuma gitu. Tidak akan ada hasil. Tapi kita tidak perbaiki kejantanannya, kita biarkan saja terapi ke sana tidak kita lakukan. Tapi penurunan gula, perbaikan pankreas dilaksanakan, insya Allah dengan sendirinya pun nanti akan meningkat lagi kejantanannya. Makanya untuk laki-laki yang paling ditakutkan dari diabetes itu adalah tidak bisa ereksi, tidak bisa memuaskan istrinya nantinya. Nih, bapak-bapak ya, hati-hati. Makanya bapak-bapak jangan suka yang manis-manis. Cukup istrinya saja yang paling manis. Jangan yang lainnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu cara mendiagnosa melalui anatomi. Sekarang saya akan share bagaimana cara mendiagnosa menggunakan telapak tangan. Ya. Nah, ini bagaimana cara kita mendiagnosa menggunakan telapak tangan. Seorang terapis ya, baik itu terapis bekam ataupun terapis pijat, terutama terapis bekam terutama ya, setidaknya di tempatnya, di tempat kita melakukan aktivitasnya, atau ketika kita
apa namanya ingin ketika kita menerima panggilan dari pasien-pasien kita, minimal kita bawa tensi darah, alat tensi darah, tensimeter. Ya, minimal kita bawa tensimeter. Syukur-syukur kalau punya alat lainnya seperti alat cek gula darah, alat cek diabetes ya, alat cek asam urat, alat cek kolesterol itu lebih bagus, lebih apa? Lebih bagus kalau punya. Karena alat seperti itu kan dijual untuk umum. Jadi kita sebagai terapis tradisional pun boleh boleh memakai itu gitu. Ya. Bagus-bagus kalau punya itu. Tapi kalaupun tidak punya, minimal tensi darah kita punya, tensimeter kita punya. Nah, setelah kita tensi darahnya ke si pasien, karena kan tensi darah itu berpengaruh terhadap titik pembekaman, terhadap proses pembekaman, kan berpengaruh sekali ya. Maka kita cek telapak tangannya. Kemungkinan ada penyakit apa yang diderita oleh pasien kita. Karena setelah anamnesa kadang-kadang kita perlu penguatan opini nih. Seperti tadi, ada pasien yang sering sakit di dadanya. Tapi ketika kita cek jantungnya ternyata baik-baik saja. Oh, kemungkinan ini faktor angin. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau ada yang pasien yang sering sakit di dada kirinya, kita langsung jangan vonis itu jantung kita juga, walaupun mungkin bisa saja jantungnya yang bermasalah, tapi mungkin juga itu faktor angin yang terlalu banyak di dalam tubuhnya sehingga menekan apa paru-parunya semakin besar, menekan jantungnya, bisa juga seperti itu. Ya, makanya mendiagnosa telapak tangan merupakan salah satu poin penting yang perlu kita pelajari juga. Sekarang Bapak Ibu silakan lihat telapak tangannya masing-masing. Sambil praktekkan, lihat telapak tangannya masing-masing. Mau yang kanan ataupun yang kiri sama aja sebetulnya. Misalkan yang kanan pegang HP, yang kiri aja yang dilihat nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, sama aja. Tapi coba dilihat telapak tangannya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu ada garis seperti ini? Garis memanjang, boleh dari bawah, atau boleh cuma dari ujung apa pangkal jarinya sampai ke ujung jari. Garis yang berwarna mungkin biru, mungkin ungu, mungkin hijau ya. Jadi uratnya kelihatan gitu. Uratnya kelihatan. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang seperti itu? Kalau ada, maka kemungkinan Bapak Ibu sedang mengalami stres yang cukup tinggi. Karena garis biru, garis hijau ataupun ungu dari mulai boleh dari bagian bawah telapak tangan ataupun dari pangkal ujung jari ya, pangkal jari ke ujungnya, itu adalah indikator stres seseorang, indikator stresor. Coba dilihat, ada nggak? Boleh di mana saja, tidak harus jadi tengah, tidak harus di mana saja. Di antara keempat jari ini kalau ada, kemungkinan Bapak Ibu sedang mengalami stres yang cukup tinggi. Kalau ada, kalau tidak ada, syukur. Kalau tidak ada, syukur. Tapi kalau ada, berarti Bapak Ibu sedang mengalami stres yang cukup tinggi. Maka nanti terapinya, selain terapi menurunkan, apa, merelaksasi otot-otot yang ke otak gitu ya, sistem saraf ke otak, mengurangi stresornya, perbaiki juga lambungnya. Karena ketika stres kita tinggi, biasanya lambung jadi bermasalah, asam lambungnya naik, gitu ya. Coba dilihat, ada nggak garis berwarna hijau, biru, ataupun ungu ya uratnya gitu. Uratnya kelihatan di jari yang memanjang sampai ke ujung. Kalau ada, kemungkinan besar tingkat stres Bapak Ibu sedang tinggi-tingginya. Berikutnya ini, di bagian pangkal ibu jari. Di bagian pangkal ibu jari ada nggak sama tadi uratnya kelihatan? Kalau ada kelihatan uratnya, baik itu warnanya hijau boleh, biru boleh, ungu boleh gitu ya. Kelihatan uratnya, ini adalah indikator masalah pada paru-paru, ya. Indikator adanya masalah pada paru-paru. Biasanya kalau orang-orang yang paru-parunya bermasalah di bagian pangkal ibu jari, ya, di bagian pangkal ibu jarinya ada kelihatan tuh uratnya, ya, uratnya yang menonjol. Bisa warnanya biru, bisa warnanya ungu, bisa warnanya hijau. Yang penting uratnya kelihatan. Silakan dilihat. Ada nggak di sana indikator ke sana? Ada lagi nih di garis tangannya atau di ruas-ruas jarinya warnanya pekat, coklat kehitaman atau bahkan hitam gitu warnanya di garis-garis ini. Nih, di garis tangannya atau di ruas-ruas jarinya, ya. Nah, ini garis tangan.
Ini ruas-ruas jari ini. Itu kalau warnanya pekat, Bapak Ibu, kemungkinan besar toksin di dalam tubuh Bapak Ibu sedang banyak. Dan biasanya paling banyaknya di usus. Kenapa? Karena makanan kita tidak terkontrol. Kita tidak bisa mengontrol pola makan. Akhirnya toksin terlalu banyak di dalam usus kita. Jadi kalau misalkan yang suka banyak nih ruas jarinya dan apalagi di garis tangannya ini berwarna pekat, hitam kecoklatan gitu ya, biasanya disertai dengan munculnya jerawat, susah buang air besar, dan kalaupun buang air besar dan ketutnya baunya luar biasa gitu. Karena memang ususnya sedang bermasalah, ya, termasuk jerawat itu pun ada pengaruh dari usus yang kotor, Bapak Ibu. Jerawat itu juga ada pengaruh dari usus yang kotor. Dan ini bisa kelihatan dari apa? Dari garis tangan atau ruas jarinya yang berwarna pekat. Kalau ada seperti itu, mulai sekarang perbaiki colon cleansing, pembersihan usus dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Kalau ada seperti itu sudah harus diperbaiki dengan memperbanyak buah dan sayur, hindari makanan-makanan yang memang agak sulit dicerna, apalagi yang mengandung toksin seperti MSG gitu ya, pemanis buatan, penyedap rasa buatan, ya. Itu mulai dikurangi seperti itu karena itu penyumbang toksin tertinggi. Makanan-makanan yang mengandung MSG yang dimasak dengan minyak ya, itu pun mengandung penyumbang toksin yang cukup tinggi gitu. Makanya perbaiki dengan memperbanyak buah dan sayur konsumsi makanannya. Berikutnya, ketika pangkal jarinya ya, ini gemuk, pangkal jarinya gemuk, bukan gemuk keseluruhan bukan ya, tapi pangkal jarinya saja, mungkin ujung jarinya normal normal saja posisi apa ukurannya, tapi pangkal jarinya gemuk. Nah, itu kalau itu terjadi kemungkinan besar ada masalah pada ginjalnya, Pak. Kemungkinan besar ada masalah pada ginjal. Bisa ginjalnya mengalami peradangan karena kurang minum, bisa juga ginjalnya sudah ada batu di dalamnya. Jadi kalau pangkal jarinya yang mana saja ya, kalau sudah lebih parah biasanya keseluruhan, keseluruhannya bengkak nih pangkal jarinya. Bukan bengkak, gemuk gitu ya. Gemuk pangkal jarinya. Bukan karena gemuk badannya bukan, tapi gemuk saja pangkal jarinya itu biasanya menunjukkan adanya masalah pada ginjal. Menunjukkan adanya masalah pada ginjal. Berikutnya, ketika telapak tangannya banyak mengalami bercak-bercak atau banyak kelihatan bercak-bercak putih. Telapak tangannya banyak kelihatan bercak-bercak putih. Kalau itu yang kelihatan, maka indikatornya adalah ibu atau bapak banyak kadar angin di dalam tubuhnya. Jadi bercak-bercak putih di telapak tangan itu menunjukkan kadar angin di dalam tubuh kita sedang banyak-banyaknya. Ya, ini di tangan saya ada nih, ya ada bercak putihnya. Nah, ini sedang menunjukkan adanya angin yang berlebihan di dalam tubuh. Kalau teman saya memang cuacanya dingin ya, jadi wajar kalau sering masuk angin gitu. Tapi kalau di cuaca yang tidak terlalu dingin, sering masuk angin, berarti harus diperbaiki lambungnya. Kenapa harus diperbaiki lambungnya? Karena orang yang masuk angin itu adalah apa komposisi di lambungnya tidak maksimal. Menurut Rasulullah, istilah perut kamu dengan tiga bagian, sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk air, sepertiganya untuk udara. Ketika terjadi masuk angin, udara yang lebih dari sepertiga. Kenapa udara bisa lebih banyak masuk ke dalam lambung kita? Karena kita kurang makanannya. Makanya orang masuk angin itu terjadi ketika belum makan biasanya. Kalau sudah makan jarang terjadi masuk angin. Makanya kalau kita naik motor kan ya, mau naik motor, makan dulu supaya tidak masuk angin. Dan betul, kalau kita makan dulu memang meminimalisir potensi masuk angin karena lambung kita sudah terisi sepertiganya oleh makanan, sepertiganya oleh air, baru udaranya sepertiga. Jadi tidak terlalu besar kadar udaranya gitu. Berikutnya, kalau di bagian telunjuknya ya, di bagian telunjuk
ini mengalami apa kayak terlihat meruncing atau agak bengkok, itu ada indikator masalah pada usus ya. Telunjuk nih, telunjuknya bengkok, bengkoknya tapi bukan gini ya, bukan ke depan gini, tapi mungkin bengkoknya ke kiri atau ke kanan dan meruncing ya. Telunjuknya meruncing. Itu biasanya ada indikasi bahwa usus kita sedang bermasalah, Pak. Ya, usus kita sedang bermasalah. Ketika telunjuk kita meruncing atau bengkok ke kiri atau ke kanan, bukan ke depan gini. Kalau bengkoknya ke depan seperti ini, biasanya ada asam urat, Pak. Ya, kalau jadinya seperti ini nih, bengkoknya ke depan seperti ini, biasanya ada asam urat. Tapi ini bengkoknya ke kiri atau ke kanan. Ya, bengkoknya bukan ke depan, tapi ke kiri atau ke kanan. Itu biasanya indikasi bahwa usus kita sedang bermasalah. Kemudian, kalau di jari tengahnya yang meruncing atau ada bengkok ya sama seperti tadi. Jari tengahnya meruncing atau bengkok, itu biasanya ada masalah pada jantung. Ada masalah pada jantung. Mungkin penyumbatan pada pembuluh darah jantung, mungkin jantungnya sedang terlalu bekerja keras gitu ya, terlalu sering bekerja keras sehingga si jari tengahnya nanti kelihatan meruncing jari tengahnya. Ya. Kalau yang meruncing atau bengkoknya di jari manis, ya, jari manisnya yang meruncing, kemungkinan besar itu ada masalah pada imunitas kita. Ini adalah indikator imunitas kita sedang bermasalah kalau si jari manisnya meruncing atau bengkok ya, bengkoknya ke kiri atau ke kanan tadi. Kemungkinan besar imunitas kita yang bermasalah. Bagaimana kalau kelingking kita? Kalau kelingking, biasanya kalau bengkoknya seperti ini ya, bengkok seperti itu, ada dua kemungkinan. Kalau kelingking, biasanya kalau kelingkingnya bengkok, itu kemungkinan yang pertama ada masalah pada tulang belakang. Tulang belakangnya tidak seperti seharusnya, mungkin ada apa dislokasi dan biasanya terlihat dari kelingkingnya yang bermasalah. Atau mungkin yang kedua, masalah kesuburan. Ketika orang yang mengalami masalah kesuburannya tidak baik gitu ya, kelingkingnya kadang-kadang ada bengkok dan ada runcing juga gitu. Ya. Silakan Bapak Ibu lihat nih di jarinya masing-masing, di telapak tangannya masing-masing. Ada nggak indikasi-indikasi tersebut gitu? Kalau ada indikasi-indikasi tersebut, maka harus segera dilakukan proses perbaikan. Contohnya tadi, ketika ususnya sudah ada indikasi bahwa eh, banyak toksin, maka perbaikannya adalah dengan mengkonsumsi buah dan sayur, memperbanyak buah dan sayur supaya BAB-nya lancar, supaya toksin di dalam ususnya terbuang maksimal, gitu. Ya, indikator yang lain juga, kalau misalkan ujung-ujung jarinya semuanya ini berwarna kemerahan, ya, ujung jari semuanya berwarna kemerahan, ada beberapa kemungkinan. Ketika ujung jari berwarna kemerahan, kemungkinan yang pertama tensi sedang tinggi. Ya. Ujung jari berwarna kemerahan, kemungkinan yang pertama tensinya sedang tinggi. Kemungkinan yang kedua, kolesterol yang sedang tinggi. Bisa terlihat dengan ujung jari yang berwarna kemerahan, Bapak Ibu. Apalagi kalau ditambah telapak tangannya juga berwarna kemerahan juga. Itu kemungkinan besar si kolesterolnya, si darahnya sedang tinggi-tingginya. Udah ini ya, telapak tangannya merah, kemudian telapak tangannya apa ujung jarinya warnanya merah juga gitu, kemerahan juga. Maka siap-siap perbaikan tensi darah, perbaikan kolesterol. Itu yang harus dilakukan. Ya, sebentar ya, mohon maaf saya minum dulu Bapak Ibu. Oke, berikutnya, ini contohnya ada garis atau urat biru di telapak tangan menunjukkan adanya tingkat stres. Nah, ini kan adanya dari telapak tangan ya. Boleh juga dari kalau misalkan eh, di pangkal jari juga bisa. Tapi kalau yang ini dari mulai telapak tangan menuju ke atas tingkat stres yang sedang tinggi. Kalau ini bercak-bercak putih, ya, bercak putih seperti awan pada telapak tangan menunjukkan angin yang sedang banyak, terutama pada lambungnya. Yang ini nih, garis tangan atau ruas jari berwarna pekat atau kehitaman.
ya. Warnanya gelap atau kehitaman. Ini adanya toksin di dalam tubuh sedang berlebihan. Nah, ini garis urat biru pada pangkal ibu jari. Seperti ini ya contohnya. Ini menunjukkan adanya masalah pada paru-paru. Nah, ini kalau ini berwarna kemerahan, dari ujung jari sampai ke telapak tangannya berwarna kemerahan, ini kolesterolnya kemungkinan tinggi. Apalagi dilihat kalau kita lihat telapak tangannya gemuk kan ya orangnya. Kalau orang gemuk itu lebih berpotensi terkena kolesterol. Karena semakin gemuk tubuh seseorang, kadar lemak di dalam darahnya pun akan semakin banyak. Maka ketika kadar lemaknya banyak, tingkat kolesterol pun akan semakin tinggi. Makanya salah satu cara untuk mengurangi potensi kolesterol adalah mengontrol berat badan. Dengan apa? Dengan olahraga. Ya, dengan olahraga. Cara terbaik mengontrol berat badan ya olahraga. Bukan diet yang dipaksakan, bukan. Makan boleh sesuai dengan porsinya, dengan kebutuhannya, tapi disertai dengan gerak. Sekarang kita diet habis-habisan, pengen turun berat badannya, mengkonsumsi obat yang apa herbal-herbal yang fungsinya sebagai pencahar untuk menurunkan berat badan, tapi malas olahraga, ya sama aja. Walaupun badannya kecil, lemaknya banyak juga gitu. Tapi kalau kita rajin berolahraga, walaupun badannya tidak terlalu kecil, minimal massa ototnya yang besar, bukan lemaknya yang besar. Ya, seperti ini nih contohnya nih. Jadi tangannya kan kelihatan gemuk. Telapak tangan, ya, telapak tangan dan ujung jarinya berwarna kemerahan. Maka hampir bisa disimpulkan ini penderita kolesterol. Kalau disertai dengan darah tinggi, ini lebih parah lagi. Kemungkinan berpotensi stroke. Seperti ini ya. Kalau yang ini nih, ini adalah pangkal jarinya gemuk. Ini contohnya, pangkal jarinya gemuk ya. Ini kemungkinan ada masalah pada ginjalnya. Mungkin ginjalnya panas ya, radang akibat dehidrasi, kurang minum. Telapak tangannya berwarna pucat. Ini kebalikan dari yang tadi, dari yang warnanya merah. Kalau yang warnanya pucat, ini kemungkinan besar dia darahnya rendah atau bahkan kurang darah. Bisa hipotensi atau anemia. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Hipotensi tidak sama dengan anemia. Karena di kita masih beranggapan kalau tekanan darah rendah, dinyatakan, oh darah saya sedikit berarti keluar darahnya kalau dibekap tidak terlalu banyak. Enggak, ya. Hipotensi bisa saja darahnya banyak, cuma tekanannya saja ada tekanan jantungnya yang lemah, detak jantungnya sehingga tekanannya kecil, tekanannya rendah. Volume darah bisa saja banyak gitu, bisa saja normal volume darahnya. Beda kalau anemia. Kalau anemia itu memang karena volume darahnya yang berkurang, ya volume darahnya yang sedikit. Ya. Hanya sekali lagi saya jelaskan, hipotensi tidak sama dengan anemia. Tekanan darah rendah tidak sama dengan kurang darah. Kalau di kita masih banyak yang beranggapan sama, kita luruskan. Tidak sama Pak, Bu, hipotensi tidak sama dengan anemia. Kalau hipotensi boleh dibekam, bahkan bagus dibekam untuk meningkatkan tensi darahnya, untuk membuka keran-keran atau sumbatan-sumbatan yang membuat jantungnya kurang detakannya gitu. Ketika dibuka sumbatan-sumbatannya sehingga detak jantungnya lebih maksimal, maka tensinya akan normal. Tapi kalau anemia, kalau kurang darah kita bekam, darahnya bisa semakin drop, darahnya bisa semakin berkurang, bisa anemia lebih parah lagi. Ya, makanya kita harus perhatikan anemia tidak sama dengan hipotensi. Hipotensi tidak sama dengan anemia. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian ujung jari telunjuknya bengkok atau meruncing. Nah, seperti ini contohnya ya. Bengkok atau meruncing seperti ini. Jadi bukan bengkok ke depan, tapi bengkoknya ke kiri dan ke kanan. Ini ujung jari telunjuk, masalah pada usus. Ini kalau jari tengah, masalah pada jantung. Ini kalau jari manis, bengkok atau meruncing, masalah pada imunitas. Kelingking, bengkok atau meruncing ada dua kemungkinan. Bisa masalah pada rahim, kesuburan ya, dan bisa masalah pada tulang belakang. Ini untuk diagnosa telapak tangan ya. Nah, sekarang kita masuk ke diagnosa wajah. Nanti kalau nanti yang tadi belum jelas ya tentang telapak tangan, insya Allah PDF-nya akan saya share semuanya. Ya,
Pokoknya materinya akan saya share semuanya, tapi di akhir. Untuk yang sekarang silakan Bapak Ibu catat dulu saja sebagai bahan untuk merujaknya, catatan dari Bapak Ibu dulu saja. Kenapa? Seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau kita melihat catatan ya, kalau kita menulis, selain kitanya jadi ingat, ketika kita lupa pun kita sudah paham dengan apa yang kita tulis gitu. Beda kalau misalkan hasil yang saya sampaikan, beda gitu. Makanya saya minta sih Bapak Ibu punya tulisan masing-masing, punya catatan masing-masing. Walaupun nantinya materinya PDF-nya akan saya share. Ya. Jadi yang tadi insya Allah saya akan share. Nah, kalau tadi telapak tangan sudah kita pelajari, walaupun harus dipraktekkan nanti ya, sebaiknya Bapak Ibu nanti ketika bertemu dengan siapapun, lihat telapak tangannya. Diagnosa saja, sambil tanyakan juga kebenarannya cross check juga ke pasien kita atau kepada orang yang kita temui gitu. Kalau ada orang yang ketika diagnosa, kita diagnosa nih telapak tangannya ada indikator-indikator apa gitu. Kita tanyakan, Pak, Bu, benar nggak Ibu merasakan ini, merasakan ini, merasakan ini? Kalau jawabannya semakin banyak benernya, berarti diagnosa kita sudah mulai maksimal. Bagaimana kalau banyak salahnya? Ya nggak apa-apa, namanya juga kita sedang belajar. Saya pun mempelajari diagnosa telapak tangan dengan berbagai macam orang yang saya temui, saya lihat telapak tangannya. Dan sampai-sampai, Pak, Bu, ya, ketika saya melihat telapak tangan dan saya menanyakan penyakit pasien, ada yang menyangka saya bisa meramal. Karena bisa melihat telapak tangan, ketahuan ada penyakit apa, penyakit apa, penyakit apa. Ada yang menyangka saya bisa meramal. Padahal bukan meramal. Ini Allah sudah memberikan bahwa di tangan kita, ya, terutama di jari kita, itu ada indikasi apa tanda-tanda terhadap diri kita sendiri. Apalagi kalau misalkan kita belajar ilmu ini, ilmu sidik jari ya di kepolisian. Kan itu memang satu satu orang dengan orang lainnya itu berbeda, tidak ada kesamaan sidik jari kita. Berarti sidik jari kita tuh benar-benar menunjukkan identitas, menunjukkan suatu kepribadian, menunjukkan adanya genetis yang terjadi di dalam tubuh kita gitu. Makanya dengan mendiagnosa telapak tangan, tingkat akurasinya insya Allah semakin mendekati ke akuratan lagi gitu. Setelah tadi anamnesanya kita jalankan, kita diagnosa telapak tangannya, maka kesimpulan kita akan lebih bagus hasilnya gitu. Kesimpulannya akan lebih maksimal gitu. Ya. Ditambah dengan melihat diagnosa wajah. Saya ambil rumusnya saja dulu ya, simpel ya. Kalau kita melihat wajah seperti ini contohnya. Mohon maaf jangan coret-coret ya. Oke, ini kalau kita melihat wajah. Kalau wajahnya berwarna merah atau kemerahan, maka biasanya ada indikasi darahnya sedang tinggi, energinya sedang tinggi juga, hiper, kelebihan energi dia. Makanya kalau orang yang habis olahraga, itu biasanya mukanya merah. Orang yang sedang marah itu mukanya merah, karena dia kelebihan energi. Dia tensi darahnya sedang tinggi. Makanya kalau kalian melihat wajah orang yang kemerahan, hati-hati, jangan diajak bercanda. Dia sedang tinggi, ya. Panas tubuhnya sedang naik, detak jantungnya sedang tinggi. Mungkin kalau dia sedang punya hipertensi, kita kena semprot nantinya. Ya, makanya kalau udah melihat wajah orang yang kemerahan, ya kita simpulkan di sini. Contohnya ini, wajahnya kemerahan kan ya. Ada juga warnanya putih, putih bukan bule ya, tapi pucat. Ya, pucat seperti ini nih pucat. Ini biasanya kekurangan. Kalau yang tadi yang merah itu kelebihan, kalau yang pucat itu biasanya kekurangan energi. Mungkin tensinya rendah, mungkin anemia, mungkin imunitasnya sedang menurun, mungkin lagi sakit, kan lagi sakit pucat ya, gitu. Jadi kalau yang melihat wajahnya pucat atau putih adalah indikasi bahwa dia sedang mengalami kekurangan energi. Ya, bisa dari sakit biasanya. Warnanya kuning seperti ini. Ini ada menunjukkan bahwa imunitasnya sedang menurun, Bapak Ibu. Kalau orang yang warnanya kuning, imunitasnya sedang menurun. Kenapa? Karena livernya sedang bermasalah. Biasanya toksin di dalam tubuhnya tidak terbuang maksimal. Ya. Jadi imunitasnya menurun. Kalau warnanya hitam, hitamnya bukan berarti negro gitu, bukan ya, tapi kusam. Ini seperti ini ya, warnanya kusam. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami toksinasi yang cukup tinggi. Kadar toksinnya berlebihan.
Makanya kalau orang yang wajahnya kusam, biasanya disertai juga dengan munculnya jerawat, disertai juga dengan munculnya penyakit-penyakit pada kulitnya. Karena toksin di dalam tubuhnya sudah terlalu banyak. Dan kadang-kadang juga yang mukanya kusam, napasnya juga bau biasanya Pak Bu. Sekali lagi bukan hitam ya, bukan berwarna hitam negro Papua, bukan. Tapi kusam, kusam. Walaupun warna kulitnya putih, tapi kusam gitu. Itu biasanya menunjukkan bahwa kita sedang mengalami toksinasi yang sedang tinggi. Dan biasanya jerawat muncul, merasa gatal-gatal juga, nafas bau juga, karena toksinnya sedang tinggi. Gitu. Makanya ketika kita mengalami atau mendapati pasien kita yang sedang wajahnya kusam, karena toksinnya terlalu tinggi, tadi perbaikannya dengan detoksifikasi, konsumsi sayuran dan buah, perbanyak minum air putih, dibekam di titik-titik yang memang berfungsi untuk detoksifikasi secara maksimal gitu. Karena kan titik bekam itu macam-macam ya. Nanti di anatomi bekam kita akan pelajari. Titik bekam itu macam-macam. Ada yang fungsinya meningkatkan tensi darah, ada yang fungsinya menurunkan tensi darah, ada yang fungsinya detoksifikasi, ada yang fungsinya tonikum, ya meningkatkan energi, ada juga yang fungsinya untuk memperbaiki organ-organ tubuh. Itu di dalam bekam ada seperti itu. Makanya kenapa bekam adalah salah satu pengobatan terbaik. Bahkan khairu ma tadawaitum bil hijamah. Pengobatan terbaik adalah bekam. Asyifa'u bisalasa. Terbatin asal, sakutin mijam, au kaitin nar. Wah ini anha umati anil kai. Jadi pengobatan terbaik menurut Rasul ada tiga. Minum madu, berbekam, dan sedutan besi panas atau dengan kai. Wah ini anha anil umati anil kai. Tapi aku melarang umatku melakukan kai. Karena walaupun ada khasiatnya, tapi ada juga cukup besar juga tingkat madorotnya. Makanya kai tidak direkomendasikan. Nah, jadi dengan bekam tadi banyak sekali fungsinya, khasiatnya. Makanya insya Allah kita lebih maksimal dari bekam ya. Nah ini rumus melihat wajah seseorang seperti ini, simpel, secara simpelnya saja. Minimal kita tahu dulu, oh ini imunitasnya turun karena mungkin livernya sedang bermasalah. Kelihatan dari wajahnya yang berwarna kuning. Kan kalau penderita penyakit liver ya, wajahnya berwarna kuning, bola matanya berwarna kuning. Itu indikasi bahwa si orang tersebut mengalami masalah pada imunitasnya. Karena kalau livernya bermasalah, pankreasnya bermasalah, otomatis imunitas pun akan bermasalah. Karena metabolismenya pun bermasalah. Gitu ya. Itu untuk secara simpel. Nah, sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Nanti kalau memungkinkan saya akan coba apa namanya? Saya akan coba jelaskan bagaimana mendiagnosa lidah dan mata. Walaupun itu perlu waktu yang cukup lama gitu ya, tidak seperti tadi telapak tangan dan wajah. Soal itu perlu waktu yang lama, tapi kalau memungkinkan insya Allah kita akan bahas ya. Sekarang saya akan coba stop dulu chatnya, saya akan coba ke chat ya, ke kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Alhamdulillah aman, alhamdulillah aman. Oh tadi ini apa baru ini ya, baru tadi melihat ini ya, melihat telapak tangan. Oke, silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang bertanya di kolom chat sudah dibuka ya, silakan. Dari tadi sudah dibuka kolom chatnya. Jadi kalau mau ada yang bertanya silakan. Baik, sekarang kalau kita ingin melihat diagnosa mata, coba saya lihat dulu ya screen-nya ada nggak di PDF yang ini. Oke, sebenarnya tidak ada ya, tapi saya akan jelaskan secara simpel saja. Oke, oke. Untuk diagnosa mata, Bapak Ibu, ya, kita lebih utamakan melihat ke ini, ke pupil, ya. Kita melihat ke pupilnya. Ini agak cukup sulit ya, soalnya kameranya tidak resolusi mikro ya. Kita melihat ke pupilnya. Di pupilnya biasanya ada beberapa indikasi ini harus kita pelajari dengan metode iridologi ya, harus menggunakan kamera yang lebih canggih gitu. Tidak bisa dilihat sekilas. Tapi ada beberapa ciri-ciri standar yang bisa kita jadikan acuan. Contohnya, kalau misalkan di mata kita atau di mata pasien kita ada garis merah.
garis merah dari mulai pinggir mata sampai ke apa namanya ke pupilnya, ataupun dari sebaliknya dari pupil sampai ke sebelahnya gitu ya. Ada garis merah urat gitu, berwarna urat seperti urat itu berwarna merah. Maka itu kemungkinan besar tadi tensinya sedang tinggi juga, dan bisa jadi itu ada indikasi bahwa kolesterolnya juga sedang tinggi. Ada indikasi kolesterolnya sedang tinggi. Kalau ada garis merah, ya. Dan hati-hati, garis merah ini menunjukkan adanya masalah juga pada jantung. Ya. Menunjukkan masalah juga pada jantung. Kalau matanya berwarna kuning, maka otomatis itu disimpulkan bahwa ada masalah pada liver. Kalau matanya banyak bercak-bercak hitamnya, di yang putihnya di kornea matanya banyak yang bercak-bercak hitamnya atau bercak-bercak coklat, itu ada indikasi juga dua, bisa toksin, bisa kadar gula yang berlebihan. Di PDF-nya yang ini tidak ada, nanti saya akan tambahkannya di PDF-nya ya. Gitu. Nanti saya akan tambahkan PDF-nya untuk diagnosa mata supaya lebih bisa maksimal. Ya. Baik, saya akan mulai masuk ke pertanyaan ini, sudah banyak yang masuk ya. Anemia dan hipo caranya gimana ya ketika ada pasien datang? Ya tadi Pak, kalau untuk memastikan dia anemia atau hipotensi, maka kita harus punya alat tensimeter, ya, alat tensimeter untuk menentukan apakah dia anemia atau hipo. Kalau biasanya hipotensi, ya jelas ketika ditensi tekanan darahnya rendah. Tapi biasanya wajahnya tidak terlalu pucat, Pak. Beda dengan yang anemia. Kalau yang anemia biasanya ketika datang pun pucat banget. Walaupun tensinya normal, tapi biasanya pucat banget. Dan apalagi kalau kita lihat dari kelopak matanya, Pak. Di kelopak matanya suka kelihatan pucat juga. Itu yang apa yang anemia. Kalau yang hipotensi kadang-kadang tidak terlalu pucat. Masih merah kelihatannya. Tapi kalau yang anemia sudah kelihatan pucat banget. Walaupun secara ini ya, secara keseluruhan tidak bisa dilihat secara kasat mata ya untuk membedakan anemia dan hipotensi. Tapi minimal itu yang bisa kita apa yang bisa kita perhatikan dari kelopak matanya, kemudian dari wajahnya yang kelihatan pucat sekali gitu ya. Kalau yang pucat banget itu biasanya anemia biasanya. Kalau yang hipotensi biasanya tidak terlalu pucat. Gitu Pak ya. Kalau keringat dingin itu disebabkan oleh apa? Solusinya apakah bisa di wajah melihatnya? Biasanya kalau keringat dingin itu dari demam Pak ya. Demam, demam itu akibat apa? Akibat adanya virus yang masuk ke dalam tubuh kita dan sedang dilawan oleh sel darah putih. Jadi sistem pertahanan tubuh kita itu sedang melawan virus-virus yang masuk, makanya terjadi demam. Karena sedang terjadi panas di dalam tubuh kita, keluarlah keringat. Tapi karena kitanya sedang tidak melaksanakan aktivitas, keringatnya yang keluar itu dingin. Kitanya pun menggigil walaupun tubuh kita panas. Gitu. Itu terjadinya demam seperti itu. Jadi kalau penyebab keringat dingin itu disebabkan oleh adanya virus, Pak. Dilihat dari wajah ya, kalau memang virusnya virus yang menyerang liver, bisa kelihatan dari wajah. Virusnya virus yang menyerang organ-organ metabolisme bisa dilihat dari wajah. Wajahnya biasanya agak berwarna kuning biasanya. Tapi secara keseluruhan, keringat dingin itu terjadi ketika tubuh kita mengalami demam, dan demam terjadi ketika tubuh kita sedang memanaskan dirinya untuk menghancurkan virus-virus yang tidak diinginkan, virus-virus yang tidak diperbolehkan masuk itu masuk ke dalam tubuh kita, maka sel darah putih sebagai pertahanan tubuh sedang melawannya, maka suhu tubuh kita naik. Dan tadi karena suhu tubuh kita naik, keringat keluar, tapi kitanya menggigil karena kitanya sedang mengalami demam gitu ya. Gitu Pak ya. Telapak tangan urat garis biru banyak. Ya tadi Pak, Ibu ya, garis birunya di arah mana saja. Kalau garis birunya sepanjang ini, sepanjang menuju ke ujung jari, berarti Ibu sedang stres. Kalau garis birunya di apa di pangkal ibu jari, berarti ada masalah pada paru-paru. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi coba lihat garis birunya ke arah mana, ke arah mana mengarahnya. Oh enggak, garis birunya sih memanjang, tidak memanjang ke atas tapi ke pinggir. Berarti kalau ke pinggir,
kita harus cari tahu dulu organ mana yang bermasalahnya. Nanti kita akan cari ya. Kalau ada pasien diabetes tapi sudah luka, bagaimana cara menangani lukanya? Nah, ini juga harus kita pahami ya. Kita pahami bahwa untuk pasien diabetes yang sudah mengalami luka atau gangren seperti ini, itu jangan dibekam. Jangan dibekam. Karena kalau kita bekam, luka bekas bekamnya bisa mengakibatkan terjadinya gangren yang lebih banyak lagi. Bekas-bekas luka yang tidak bisa disembuhkan lebih banyak lagi. Bisa jadi pembusukan nantinya. Nah, kalau sudah terjadi, bagaimana cara menangani lukanya? Emang di sini banyak ya kelas-kelas yang mengajarkan penanganan luka diabetes karena memang ini perlu penanganan yang lebih ekstra. Ya, perlu penanganan yang lebih ekstra. Karena kalau ditutup pun itu tidak maksimal. Makanya kalau di kami secara herbal untuk luka diabetes itu adalah dengan diolesi madu, Pak. Untuk lukanya diolesi madu campur dengan habatus sauda. Si madunya dicampur dengan habatus sauda, oleskan ke lukanya. Insya Allah. Itu bisa membantu mempercepat proses penyembuhannya. Tapi ingat, pankreasnya harus diperbaiki. Pankreasnya harus diperbaiki. Cara memperbaiki pankreas dengan apa? Dengan herbal, yaitu dengan herbal-herbal yang rasanya pahit. Sambiloto, Broto Wali, madu pun madu yang pahit itu bagus untuk memperbaiki pankreas gitu. Makanya kalau untuk lebih efektifnya, lebih praktisnya untuk luka diabetes ini siapkan saja madu pahit, Pak. Ya bisa diminum, ya bisa dioleskan ke lukanya, insya Allah seperti itu. Ya, oke. Kalau seperti tadi ya, ini Pak Oman Sahroni ya. Kalau garis birunya dari pangkal telunjuk ke tengah, tengah telapak tangan, termasuk stres berat. Dari pangkal telunjuk ke tengah-tengah gitu ya, ke tengah-tengah telapak tangan ke sini. Itu berarti sebetulnya bukan dari pangkal telunjuk ke tengah-tengah, tapi dari tengah menuju ke pangkal telunjuk, Pak. Ya, itu juga menunjukkan tingkat stres yang cukup lah. Kalau disebutkan berat, beda-beda ya kadarnya ya. Mungkin untuk saya menghadapi masalah ini tidak sangat berat, tapi mungkin bagi Bapak ini masih ringan. Atau sebaliknya, Bapak mengalami masalah dirasa berat, tapi kalau saya sih masih ringan segitu. Jadi kalau dirasa berat atau tidak, ya itu relatif ya. Tapi biasanya kalau garis birunya dari pangkal telunjuk ke tengah-tengah telapak tangan, sebetulnya itu bukan dari pangkal telunjuk ke tengah tangan, tapi dari telapak tangan ke telunjuk sebetulnya, gitu. Dan itu juga salah satu indikator stresor, gitu ya Pak ya. Oke, silakan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Eh, apakah diagnosa ini TCM? Ya, memang saya ini apa namanya ya? Saya ambil memang dari TCM dan dikombinasikan dengan Tibun Nabawi juga. Karena yang namanya kesehatan ilmu kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Memang harus sinergi gitu ya. Gak apa-apa kita kombinasikan dengan TCM, tapi ruhnya tetap ruh Tibun Nabawi. Ya. Ruhnya harus tetap Tibun Nabawi. Jadi kalau disamakan dengan TCM ya memang saya adopsi dari TCM. Ya, saya adopsi dari TCM. Gitu. Kalau keluhan mudah ngantuk dan rambut rontok apa yang harus diperbaiki? Oke. Keluhan mudah ngantuk ini Bu Marlina ya. Mudah ngantuk itu Bu biasanya imunitas kita rendah, ki kita lemah ya, atau energi kita lemah, maka yang harus diperbaiki adalah memperbaiki imunitas dan meningkatkan energi. Salah satunya supaya energi kita maksimal adalah sistem metabolisme harus baik. Nah, yang mempengaruhi sistem metabolisme itu adalah liver dan pankreas. Makanya itu yang diperbaiki, Bu. Ya, itu yang diperbaiki. Jadi perbaiki livernya, perbaiki pankreasnya. Termasuk rambut rontok juga tuh imunitas tidak terlalu baik sebetulnya. Rambut rontok. Kebanyakan kita langsung rambutnya yang dikasih ramuan-ramuan supaya kuat, ya dikasih kemiri, dikasih ginseng gitu. Tapi metabolismenya tidak diperbaiki, imunitasnya tidak diperbaiki, itu hasilnya tidak akan maksimal. Tapi walaupun rambut kita tidak dikasih nutrisi, tapi metabolismenya diperbaiki, insya Allah
itu akan membantu juga. Plus jangan stres ya, karena semakin stres pun mempengaruhi eh, ketahanan atau kekuatan dari rambut kita gitu. Ya, jadi keluhan mudah ngantuk, kemudian rambut rontok yang diperbaikinya adalah sistem metabolisme dan apa namanya imunitas yang diperbaiki. Gitu. Penyakit paru boleh dibekam basah, bagus Pak. Penyakit paru boleh dibekam basah, insya Allah. Karena salah satu penyebab paru-paru bermasalah itu adalah suplai oksigen ke paru-parunya tidak lancar. Apa yang membuat ibu ya ibu maaf bu, maaf ya sebentar. Apa yang menyebabkan paru-paru kita bermasalah? Salah satunya suplai oksigen ke paru-paru tidak berlangsung maksimal. Yang mengalirkan oksigen apa? Darah. Kenapa darah bisa tidak lancar mengalir ke paru-paru? Ada sumbatan. Nah, sumbatan ini eh, yang harus kita perbaiki, gitu ya. Sumbatan ini yang diperbaiki dengan bekam. Makanya ketika apa kita bekam titik paru-paru, itu juga bisa memperbaiki sistem pernapasan kita, terutama paru-parunya. Insya Allah ya, bekam basah efektif, sangat sangat efektif untuk paru-paru. Nanti juga dipelajari cara merawat luka diabetes. Mudah-mudahan waktunya mencukupi, Bu ya. Insya Allah kalau, Bapak, mudah-mudahan kalau misalkan mencukupi, Insya Allah kita pelajari. Kalau terapi pasien, lalu terapi selalu mengantuk ketika menerapi pasien itu kenapa ya? Ini tanyakan ke pasiennya, Pak. Soalnya tidak semuanya seperti ini. Ini kasus-kasus langka ya sebetulnya ya. Saya kalau menerapi pasien justru tidak ngantuk, justru semangat, Pak. Kalau menerapi pasien justru saya semangat gitu, tidak ngantuk. Nah, kalau ini terapisnya mengantuk, dalam Tibun Nabawi, Pak, dalam Tibun Nabawi itu seorang terapis itu ya, selain teman dalam menemani pasien itu menuju arah kesembuhan, si terapis juga merupakan orang yang pertama kali merasakan keluhan pasien biasanya. Jadi kalau si terapisnya mudah ngantuk, kemungkinan besar ketika dia akan menterapi tidak melakukan doa-doa perlindungan, tidak melakukan benteng-benteng terhadap eh, di dalam apa dalam melakukan perawatan sendiri apa terapinya gitu, tidak melakukan pembentengan. Karena pertama, kalau penyakitnya karena faktor gangguan jin, gangguan sihir gitu ya. Sihir apa jin, setan di dalam tubuh manusia itu mengalir di dalam aliran darah. Jadi ketika aliran darahnya diganggu, ya, itu kadang-kadang jin terganggu juga. Makanya kenalah ke terapisnya. Itu banyak terjadi kasus seperti itu. Makanya seorang terapis perlu membentengi diri dengan ruqyah mandiri sebelum melakukan terapi. Gitu Pak ya. Jadi ketika terjadi ngantuk, ya pertama yang harus kita lakukan adalah membentengi diri. Dan sebaiknya ketika akan membekam punya wudhu. Ketika akan menterapi apapun, punya wudhu bagusnya. Makanya tidak boleh membekam lawan jenis, karena wudhu kita pasti batal. Sementara kita disarankan untuk punya wudhu. Ya, gitu Pak ya. Jadi kalau selalu ngantuk, berarti ada masalah terhadap dirinya. Mungkin kurang penjagaan, kurang pembentengan dengan doa, apa kurangnya membaca doa-doa untuk membentengi diri sendiri. Ya. Apakah hepatitis yang sudah sembuh aman dibekam? Sangat aman Pak, insya Allah. Itu sebagai proses recovery ya, sebagai proses recovery supaya tidak terjadi lagi serangan-serangan virus yang menyerang si livernya. Tidak terjadi lagi hepatitisnya, insya Allah. Jadi sangat aman kalau untuk dibekam. Detak jantung lambat dan tidak normal apa boleh dibekam. Nah, ini juga ya perlu kita perhatikan Pak Yuda ya. Karena pasca bekam itu detak jantung harus cepat, harus maksimal. Kenapa? Karena sebagai bentuk recovery darah yang yang mempengaruhi sumsum tulang belakang dan ginjal serta limpa untuk membentuk darah baru itu jantung. Kalau jantungnya lemah, khawatirnya pasca bekam proses recovery tidak berlangsung maksimal dan khawatirnya
Ketika detak jantungnya lemah, dipaksa kencang, itu bisa kolaps. Jadi sebaiknya kalau misalkan apalagi di usianya usia sekitar 60 tahunan, detak jantungnya lambat, sebaiknya sebagai bentuk kehati-hatian kita tidak membekamnya, Pak. Karena tadi alasannya untuk mengembalikan darah baru itu, detak jantung harus kencang supaya sumsum tulang belakang, ginjal dan limpa bisa membentuk darah baru maksimal. Gitu, Pak. Sementara ini detak jantungnya lambat, jadi khawatir, khawatir terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Sebagai bentuk kehati-hatian, sebaiknya kita hindari pembekaman saja. Gejala mah, kenapa bisa sampai kanker usus langsung stadium akhir gejala awal hanya mah? Ya, gejala awalnya mah, tapi tidak diobati ya bisa sampai kemana-mana, Bu. Gejala awalnya cuma mah, tapi perlu diingat, kenapa bisa terjadi mah? Karena proses mencerna di lambung itu tidak maksimal. Kadang-kadang karena asam lambungnya mungkin bisa terlalu tinggi atau bisa kurang asam, sehingga makanan yang masuk ke lambung itu tidak tercerna sempurna, dan ketika dialirkan ke usus pun masih dalam kondisi yang tidak tercerna sempurna. Akhirnya ususnya apa namanya terdapat perlukaan, dan ketika luka itu dimasuki oleh virus itu bisa mengakibatkan terjadinya kanker usus. Kalau langsung stadium akhir berarti gejalanya sudah lama, cuma mungkin tidak dirasa gitu, mungkin gitu ya. Karena kalau gejala awal sudah dirasa, ya tidak mungkin langsung stadium akhir gitu. Biasanya sih ada gejala awal yang tidak semua orang bisa menganggap sebagai gejala penyakit. Contohnya kalau kita mengalami sakit kepala aja, Pak. Kita kan berpikirnya nggak apa-apa cuma sakit kepala. Padahal kalau kita apa namanya kalau kita telah lebih dalam lagi, sakit kepala ini penyebabnya apa? Oh, ternyata penyebabnya suplai oksigen ke kepala saya tidak maksimal. Bahkan di titik alkadien, insya Allah bagus lagi. Oh, ternyata ada sumbatan di sistem saraf saya. Nah, kalau itu dibiarkan, sakit kepalanya bisa berlangsung terus-terusan dan bisa mengakibatkan kanker otak juga, Bu. Gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan gejalanya cuma mah, tapi tiba-tiba kenapa jadi langsung kanker usus stadium akhir, mungkin sebelumnya gejalanya ada tapi tidak dirasakan. Dan kenapa bisa jadi kena ke usus? Tadi ketika lambungnya tidak maksimal mencerna makanan, itu makanan akan merusak usus kita. Kan usus kita itu tidak tebal ya. Usus kita itu tipis. Jadi kalau makanan yang kita makan tidak maksimal, tidak hancur sempurna, bisa melukai usus kita. Dan kalau sudah melukai usus kita, bisa membuat adanya serangan virus. Itu ya, itu Bu ya. Untuk alat bekamnya, yang punya penyakit paru, apakah boleh dicampur atau punya alat sendiri? Kalau paru sih sebetulnya aman, Bu ya. Kalau paru itu sebetulnya aman. Jadi kalaupun dia apa dicampur alatnya, itu pun masih aman. Yang penting sterilisasinya saja. Sterilisasinya saja disempurnakan. Beda dengan hepatitis, beda dengan HIV ya kalau paru-paru ya. Kalau hepatitis sama HIV sebagai bentuk kehati-hatian mending kita punya alat sendiri ya. Mending kita punya alat sendiri. Tapi kalau paru-paru karena tidak terlalu apa ya, tidak terlalu menular, tidak menular lewat darah lah intinya gitu ya. Jadi insya Allah masih aman kalau alatnya bercampur. Kenapa habis bekam mual terus muntah-muntah? Pertanyaan yang sering apa yang sering terjadi ya. Ketika habis bekam tiba-tiba sering mual atau muntah, biasanya kita sedang mengalami proses mencerna yang belum maksimal, belum sempurna, Pak. Makanya kenapa tidak boleh membekam eh, 1 jam setelah selesai makan. Harus lebih ditunggu dulu setelah 1 jam. Di bawah 1 jam setelah selesai makan, jangan dibekam dulu. Kenapa? Karena ketika dilakukan pembekaman, ketika kita sedang mencerna belum sempurna, itu energinya terbagi dua, Pak. Energi mencernanya sedang kita butuhkan, energi membentuk darah barunya sedang kita butuhkan. Nah, kalau misalkan dua-duanya tidak berlangsung maksimal, ada dua kemungkinan. Mungkin mencernanya tidak maksimal, maka yang harusnya masuk ke dalam lambung keluar lagi karena tidak bisa dicerna. Jadi muntah. Atau bisa saja masuk ke dalam lambung sih masuk.
Tapi di lambung nantinya tidak dicerna secara sempurna juga. Akhirnya apa? Akhirnya tadinya merusak usus nantinya gitu. Atau kemungkinan yang kedua, proses pembentukan darah baru tidak maksimal karena energinya dibagi dengan mencerna gitu, Pak. Jadi kenapa setelah bekam tiba-tiba muntah, kemungkinan proses pencernaan itu sedang berlangsung cukup kuat, tapi energinya terpaksa harus dibagi dua dengan proses pembentukan darah baru pasca bekam. Itu kemungkinan yang sangat mungkin gitu, Pak ya. Lebih utama mana titik bekam di punggung dan titik badan depan sama punya titiknya, maksudnya. Oke. Lebih efektif mana depan dan belakang? Setelah kita pelajari sirah, setelah kita pelajari ilmu dari Rasulullah, Rasulullah itu memberikan contoh contoh bekam itu lebih banyak di belakang, ya. Lebih banyak eh, titik bekam itu di belakang. Ada memang Rasulullah memberikan contoh di depan, tapi tidak banyak, lebih banyak di belakang. Artinya apa? Artinya memang lebih efektif pembekaman itu di belakang. Kenapa begitu? Karena pertama, proses recovery itu adalah sumsum tulang belakang, ya, sumsum tulang belakang, proses recovery. Maka untuk mempercepat proses recovery, jangan jauh-jauh titiknya dari sumsum tulang belakang. Makanya di punggung. Itu yang pertama. Yang kedua, tubuh kita itu seperti kulkas, Pak. Ya. Tubuh kita seperti kulkas. Jadi bagian depan itu cover kebanyakannya. Mesinnya di mana? Mesinnya di belakang. Makanya ketika pembekaman lebih bagus di belakang. Supaya apa? Supaya mesin-mesin di dalam tubuh kita itu bisa diperbaiki secara maksimal, secara sempurna. Nah, makanya ketika ada pertanyaan lebih utama mana, ya secara Rasulullah apa memperlihatkan contoh titik bekam lebih banyak di belakang, otomatis lebih efektif di belakang. Tapi bukan berarti yang depan tidak efektif. Untuk titik-titik tertentu seperti bagian dada di sekitar pusar gitu ya, 3 jari lah, kiri kanan pusar, itu pun efektif juga. Untuk dada bagus untuk paru-paru dan jantung. Kiri kanan pusar bagus juga untuk memperbaiki prostat. Itu juga bisa bisa dikombinasikan gitu ya. Tapi eh, itu bisa dipakai juga gitu. Cuman kalau misalkan efektifnya mana, ya tadi lebih efektif di bagian belakang. Ya. Kalau menerapi pasien dan pasien mengeluarkan suara seperti orang yang sudah makan, itu kenapa? Si pasien sudah terapi. Suara seperti angin yang keluar gitu. Gelegekan. Maksudnya gimana ya? Mohon maaf ya. Maksudnya gimana ya? Gelegekan itu seperti apa ya? Eh, ini belum bisa saya jawab dulu Pak ya. Karena saya juga belum paham nih. Kalau menerapi pasien dan pasien mengeluarkan suara seperti orang yang sudah makan. Mungkin sendawa maksudnya gimana ya? Sendawa gitu. Gelegekan itu sendawa atau gimana? Nanti ditulis ulang ya. Supaya supaya terjadi apa supaya lebih pas gitu ya penjelasannya. Takutnya kalau mengira-ngira takutnya salah. Kenapa saat dibekam berasa gatal? Oke. Kenapa saat dibekam berasa gatal? Karena ada dua alasan. Yang pertama, terjadinya peradangan pada kulit. Terjadinya peradangan pada kulit ketika dikop gitu. Ketika dikop terjadi peradangan pada kulit. Dan ketika terjadi peradangan, bisa saja eh, efek histamin sedang terjadi juga gitu. Efek histamin terjadi. Efek histamin itu apa? Yang namanya tubuh dilukai, maka otomatis pertahanan tubuh kita akan bekerja. Sel apa sel darah putih akan mulai bekerja. Ketika sel darah putih bekerja sampai ke bagian yang ada lukanya, itu terjadi gatal, Pak. Bisa terjadi gatal, ya. Makanya ketika dibekam atau pasca bekam terjadi gatal, kemungkinan yang pertama adalah terjadinya efek histamin, efek penyembuhan oleh sel darah putih terhadap luka-luka yang sedang dilakukan proses pembekaman atau pasca pembekaman. Ya, tadi alasannya tadi kalau ada luka pasti sel darah putih langsung dikirim oleh hipotalamus, dikirim oleh otak, diperintahkan oleh otak untuk langsung menutup luka di sana. Makanya terjadilah efek histamin, gatal katanya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ini yang sering juga terjadi, tapi jangan dikasih tahu ke pasien ya Pak ya. Yang kedua, yang kemungkinan terjadi ketika gatal adalah daki. Kulitnya kotor Pak. Ya, kulitnya kotor. Jadi ketika dilakukan pembekaman, terjadinya gatal karena adanya kotoran virus bakteri yang ada di dalam permukaan kulit. Itu juga bisa terjadi, cuma jangan dibilang ke pasiennya. Jangan sampai ketika pasiennya dibekam, gatal, ah bapak sih banyak dakinya, wah jangan gitu ya, jangan seperti itu. Ya. Kalau memang seperti itu ya kita eh, kasih tahu saja nanti pas setelah dibekam, tunggu 3 jam baru boleh mandi dan agak dibersihin aja Pak gitu ya. Jangan langsung suruh mandi tapi tunggu 3 jam baru nanti bisa dibersihkan Pak. Kalau bekamnya sore misalkan gitu ya jam 5 jam 6 baru bekam gitu misalkan. Ya tunggu besok baru silakan mandi Pak gitu. Atau mungkin malamnya ditempelin dulu dikompres dulu dengan air hangat itu bisa juga Pak. Seperti itu. Ya. Habis bekam ada yang semaput atau pingsan. Nah ini ya. Yang juga perlu kita perhatikan. Mungkin Bapak sudah pernah mengalaminya ya. Saya juga pernah mengalaminya Pak. Saya juga pernah mengalaminya. Ketika dibekam tiba-tiba pingsan. Apa penyebabnya? Banyak, banyak penyebabnya. Mungkin diagnosa awal tidak maksimal. Dia tekanan darahnya rendah, kita bekam titik yang menurunkan tensi darah. Ya pingsan dia Pak. Dia ini pernah kejadian Pak ya, pernah kejadian. Yang saya alami sendiri ini, saya alami sendiri. Ada pasien datang diantar sama istrinya. Pasien datang diantar sama istrinya dan dia memang memiliki keluhan penyakitnya, penyakit yang tidak terlalu ini, tidak terlalu parah gitu ya. Cuman masuk angin, ya. Cuma masuk angin diantar oleh istrinya supaya bisa membantu mengurangi masuk anginnya. Di istrinya minta tolong Pak bekamin suami saya. Ya, ketika saya mendapati pasiennya memang lagi masuk angin, oke, saya bekam dia. Yang jadi permasalahannya ketika baru saja dia buka baju untuk dibekam, sudah mulai keluar keringat dingin. Saya pikir, saya pikir keluar keringat dinginnya akibat masuk anginnya tadi gitu. Karena ilmu saya masih itu masih belajar juga saya. Karena masuk angin tadi gitu. Ya. Saya pikir karena masuk angin keluar keringat dingin ya udah saya bekam aja. Ketika dibekam, saya membekam waktu itu cuma 4 titik Pak, di bagian pinggang dan di bagian belikat cuma 4 titik itu aja, cuma 4 titik. Ketika apa dilakukan pengisapan awal itu keringat dinginnya semakin banyak, keringat dinginnya semakin banyak. Saya tanya ke si bapaknya Pak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya sudah karena nggak apa-apa, nggak pusing Pak, nggak lemas Pak, nggak. Oke berarti saya pikir masih aman, ini berarti keringat dinginnya akibat akibat masuk angin nih, saya pikir gitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Ketika saya mulai lukai 1 titik di apa satu tusukan di 1 titik, Pak, si bapaknya langsung pingsan. Nah, kenapa bisa pingsan? Pas begitu sadar, saya sadarkan ya, saya sadarkan pingsannya. Pas begitu sadar, saya tanya, Pak, Bapak jujur deh, Bapak kenapa tadi ketika akan dibekam? Kan saya tanya dulu, memang Bapak sebelumnya sudah ada pusing nggak? Sudah ada apa? Sudah ada lemas nggak gitu? Bapaknya menjawab, sebetulnya enggak Pak, enggak. Cuma saya sebelumnya memang takut jarum. Wah, takut jarum kok dibekam? Iya, soalnya saya lebih takut istri saya, katanya gitu. Makanya ketika dibekam dia pingsan gitu. Karena memang sebelumnya takut jarum, tapi karena istrinya yang memaksa untuk dibekam, ya ini mau nggak mau dibekam. Ternyata fobia terhadap jarumnya masih belum hilang. Akhirnya semaput dia pingsan, Pak. Itu pengalaman pribadi, Pak ya. Nah, tapi eh, kesimpulannya, kenapa bisa pingsan? Ya tadi kemungkinan dia kondisi awalnya memang tidak fit, Pak. Tidak memungkinkan untuk dibekam. Bisa tensinya yang rendah, bisa energinya yang kurang, bisa juga eh, energinya yang memang tidak stabil. Ya, gitu ya, Pak ya. Kenapa kalau ada yang habis bekam ada yang pingsan gitu ya? Dia seperti itu. Tapi waktu saya bekam dia belum makan. Oh, yang tadi ya, yang apa yang menjelaskan tadi kenapa muntah gitu ya. Sama Pak, ketika belum makan pun pencernaan berarti tidak maksimal. Makanya jangan
Ketika membekam itu pertama jangan terlalu kenyang, dan kedua jangan terlalu lapar juga gitu. Mungkin dia kondisinya memang sedang terlalu lapar, akhirnya ketika dibekam si asam lambungnya malah naik. Makanya dia muntah gitu. Makanya kalau misalkan ketika kita ngelihat pasien kita kayaknya kelaparan, kasih makan dulu Pak, minimal kasih madu hangat lah gitu ya, kasih madu hangat. Oh iya, gelegan sendawa ya. Kalau sendawa insya Allah saya paham. Jadi ketika dibekam keluar sendawa gitu. Nah jawabannya sama dengan ke Pak ini ke yang sebelumnya gitu ya. Ada kadar angin di dalam lambung yang apa namanya yang terhangatkan ketika proses pembekaman, makanya sendawa gitu. Karena kan ketika dibekam itu tubuh kita menjadi hangat Pak. Ya, ketika dibekam itu tubuh kita menjadi hangat. Karena apa? Karena pasca bekam atau ketika sedang dibekam, detak jantung itu berdetaknya lebih kencang dulu. Pertama untuk mengirim sel darah putih ke bagian yang sedang dibekam, yang kedua mengirim ke bagian yang membentuk darah baru gitu ke sumsum tulang belakang, ke ginjal dan ke limfa gitu. Makanya detak jantung semakin kencang, tubuh semakin hangat. Di lambungnya mungkin terlalu banyak angin karena sebelumnya masuk angin ya. Di lambungnya terlalu banyak angin, maka keluarlah angin itu sendawa-sendawa terus gitu. Bisa seperti itu, Pak. Masih mending sendawa ya. Dikhawatirkan kalau misalkan dibekam, keluarnya malah kentut-kentut terus. Kan repot sebagai terapis kita ya. Ya, seperti itu Pak alasannya Pak yang mengakibatkan sendawa pasca bekam atau sedang dibekam itu bisa seperti itu. Setelah dilakukan ya, saya jawabannya itu ya. Apakah bekam hanya boleh dilakukan pada orang yang punya masalah kesehatan saja? Oh, enggak, Bu. Rasulullah justru menganjurkan berbekam itu sebulan sekali. Di mana? Di tanggal-tanggal sunnah, tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriah. Jadi tidak harus yang punya masalah saja. Yang tidak punya masalah kesehatan pun dibekam bagus untuk menjaga kesehatannya. Karena kalau kita punya motor, nggak ganti oli sebulan sekali kan lama-lama rusak juga gitu. Sama tubuh kita juga. Tubuh kita itu tiap 29 sampai 35 hari itu harus mengalami recovery darah, harus mengalami perbaikan sel darah. Sel darah yang rusak dibuang dulu. Itu akan maksimal hasilnya. Beda kalau sel apa darah yang rusaknya tidak dibuang, nanti akan didaur ulang sama sumsum tulang belakang. Makanya kesehatannya nanti akan berpengaruh. Tapi kalau kita bantu dengan bekam, dibuang dengan bekam, insya Allah apa sumsum tulang belakang membentuknya darahnya yang benar-benar fresh, bukan hasil daur ulang gitu. Jadi tidak harus punya masalah kesehatan saja, yang tidak punya masalah kesehatan pun bagusnya dibekam. Kan perempuan juga haid setiap bulan, Bu. Ya, kenapa perempuan haid setiap bulan? Karena rahim itu perlu bersih, rahim itu perlu steril. Makanya Allah berikan fitrahnya harus dikeluarkan setiap bulan. Ya, Allah berikan fitrah supaya rahim itu dibersihkan setiap bulan. Itu untuk rahim. Untuk organ tubuh yang lain gimana? Sebetulnya sama, cuma tidak separah apa tidak searjen rahim, tidak searjen rahim. Kalau rahim itu harus benar-benar steril, tidak boleh ada kotoran di sana. Kalau ada kotoran di sana, maka janin akan terganggu nantinya. Ya. Makanya ada siklus haid. Nah, bekam pun sebaiknya mengikuti siklus haid, Bu. Jadi sebulan sekali berbekam untuk memperbaiki sel-sel darah yang ada di dalam tubuh kita, untuk merecovery organ tubuh yang memang selama ini kurang suplai nutrisi, kurang suplai oksigen, supaya tubuh kita lebih sehat, lebih fresh, gitu Bu. Ya, bekam baiknya duduk atau tidur ya, sama aja Pak. Ya, yang saya rasakan atau yang saya pelajari, berbekam dengan duduk ataupun berbekam dengan tengkurap ya tidur itu sama aja, ya, sama aja. Tergantung kenyamanan pasiennya. Kalau memang pasiennya lebih nyaman duduk, silahkan. Kalau pasiennya sambil mau istirahat, sambil mau tiduran, bahkan setelah dibekam jadi tertidur gitu ya, itu nggak apa-apa sambil tiduran aja. Ya, jadi eh, mau sambil duduk maupun sambil tiduran itu disesuaikan dengan kenyamanan pasiennya saja. Ya, boleh nggak sebelum bekam pasien punggung dibersihkan dengan alkohol, takutnya gatal karena daki. Sebaiknya jangan Pak ya, soalnya nanti pas dibekam takutnya malah perih. Kalau mau pembersihan dengan zaitun pun insya Allah bisa karena zaitun pun memiliki antibakteri ya. Zaitun pun memiliki apa namanya antioksidan ya.
Jadi bisa pakai zaitun aja daripada pakai alkohol. Karena kalau pakai alkohol khawatirnya ketika dilakukan perlukaan nanti malah perih gitu. Jadi gunakan saja zaitun lebih efektif. Dan yang paling utama juga zaitun itu adalah minyak yang diberkahi ya, minyak yang berasal dari pohon yang diberkahi. Dan kita sedang menjalankan timbun nabawi, maka lebih baik kita menggunakan bahan-bahan pun yang dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu Pak ya. Jadi sebaiknya jangan gunakan alkohol, gunakan saja zaitun. Ciri-ciri spesifik mendiagnosa penderita batu empedu, apakah sama dengan batu ginjal? Pada dasarnya hampir sama Pak ya. Pada dasarnya hampir sama. Cuma untuk lebih spesifik lagi, yang namanya untuk melihat batu di dalam ginjal ataupun di dalam empedu, ya memang perlu alat. Kalau kita lihat secara kasat mata agak sulit memang ya. Tapi kalau untuk batu ginjal biasanya dilihat dari bagaimana dia buang air kecil. Kalau buang air kecilnya memang sudah mulai terganggu, kemungkinan besar ginjalnya sudah bermasalah, ada sumbatan di situ gitu. Tapi untuk melihat ini, untuk mendiagnosa ini, cara kasat mata memang agak sulit, Pak. Memang agak sulit. Termasuk batu empedu juga, kalau secara kasat mata tidak kelihatan kan ya, harus menggunakan USG kan, gitu. Jadi memang agak sulit ya, gitu. Apakah setelah bekam diperbolehkan untuk mandi atau jeda waktu berapa lama? Setidaknya 3 jam ya. 3 jam setelah bekam baru boleh mandi, Pak ya, Pak Rifai. 3 jam setelah mandi baru boleh bekam. Kenapa? Karena 3 jam setelah bekam itu, 3 jam setelah bekam itu tubuh baru kembali ke kondisi stabil, kembali kepada suhu yang stabil gitu. Kalau pasca bekam suhu tubuhnya masih agak panas, naik dulu suhu tubuhnya karena tadi detak jantung naik, detak jantung meningkat, maka suhu tubuh pun semakin panas. Kalau kita langsung mandi, khawatirnya ada beberapa pembuluh darah yang pecah karena masih panas langsung berat di apa ditimpa dengan air dingin, khawatirnya seperti itu. Walaupun air walaupun air hangat pun kadang-kadang terjadi perubahan suhu ya gitu, tapi kalau air hangat masih masih aman lah gitu ya, tapi tidak tidak terlalu dikhawatirkan. Ini dikhawatirkan kalau mandinya dengan air dingin, ya itu agak berbahaya. Jadi kasih jeda 3 jam baru boleh mandi, gitu ya, Pak Rifai ya. Saya membekam orang yang kena stroke ringan dan alhamdulillah sudah sembuh. Tinggal bicara sama telapak tangan yang masih belum stabil. Bagaimana cara menstabilkannya lagi biar bisa menggenggam lagi tangannya. Alhamdulillah ya kalau memang sudah sembuh, tinggal berarti tinggal recovery. Dan untuk recovery ini bagaimana cara supaya dia tangannya bisa menggenggam lagi, maka diperbaikinya sistem saraf ya. Sistem saraf bekam di area umum muhid atau di area koma 2, tapi jangan sekaligus. Kalau mau umum muhidnya dulu, bulan depannya di koma 2. Atau sebaliknya, kalau sekarang mau di koma 2-nya dulu, berikutnya di umum muhid. Dan ke apa ke saraf telapak tangannya juga. Tapi jangan di telapak tangannya, tapi di tengah-tengah antara telunjuk dan ibu jari dibekam di situ untuk melancarkan sirkulasi darah ke telapak tangan. Dan kalau sirkulasi darahnya lancar ke telapak tangan, komando dari otak pun akan semakin lancar gitu. Plus tambah dengan mengkonsumsi pegagan karena pegagan juga bagus untuk nutrisi jaringan otak, Pak. Ketika nutrisi jaringan otaknya lancar, bagus nutrisinya, maka sistem komando ke bagian tubuh yang lain pun akan lancar. Gitu, Pak ya. Jadi tadi sistem sarafnya yang tinggal diperbaiki karena biasanya kalau sudah sembuh itu tensinya sudah normal, sumbatan-sumbatannya sudah maksimal berkurang, sehingga sistem sarafnya yang diperbaiki ya tadi bekam di area umum mugir atau di koma 2, tapi jangan sekaligus pembekamannya ya. Jangan sekaligus dua-duanya, bertahap dan dibekam di titik yang berhubungan dengan saraf-saraf yang memang bermasalah. Kalau saraf telapak tangannya di situ, kalau saraf untuk apa bicaranya di al-aqdain bisa nih. Di al-aqdainnya di bagian leher belakang. Insya Allah di situ. Ini sakit paru-parunya stadium 2, ada gejala kanker paru, boleh dibekam dengan baiknya gimana? Ya, boleh aja, Bu. Dibekam insya Allah bisa mengurangi potensi kankernya gitu. Mengurangi potensi kanker paru-parunya boleh dibekam. Insya Allah boleh.
Justru dengan dibekam, kita berharap si sel kankernya itu tidak mendapatkan nutrisi. Karena kan makanannya sel kanker itu toksin, racun ya. Untuk memperkuat dia itu dia harus makan toksin yang ada di dalam tubuh kita. Kita kita tutup keran toksinnya dengan dibuang, dibuang, dibuang dengan bekam. Insya Allah itu bisa membantu. Maka bekamnya untuk orang yang punya gejala kanker paru, bekam di titik paru-parunya sekitar 10 hari sekali. Ya. 10 hari sekali. Jadi ketika sudah lukanya sudah sembuh, bekam lagi. Ketika lukanya sudah sembuh, bekam lagi. Supaya apa? Supaya sel kankernya tidak mendapatkan nutrisi. Gitu, Bu. Ya, insya Allah. Insya Allah bisa dibantu dengan bekam. Sangat bisa dibantu dengan bekam. Dan jangan lupa konsumsi herbal-herbal anti kanker seperti apa namanya? Seperti herbal yang itu seperti kayak daun sirsa, kulit manggis, campur jahe supaya memperkuat si paru-parunya juga. Ya, harus. Jadi misalkan kita mengkonsumsi daun sirsa, campur jahe. Eh, kemudian apa namanya kulit manggis campur jahe juga untuk menguatkan paru-parunya. Jadi selain sel kankernya dimusnahkan, bantu juga perkuat juga ya dengan eh, paru-parunya dengan jahe insya Allah. Gitu ya. Apakah harus pakai alat sendiri? Ya, kalau memang memungkinkan si pasiennya membeli alat sendiri lebih bagus. Tapi kalau untuk kanker paru-paru sebetulnya tidak harus karena kan kankernya itu di dalam ya, di dalam sementara proses pembekaman tidak sampai ke situ gitu. Beda dengan virus HIV atau virus AIDS gitu. Kalau apa hepatitis gitu, itu ngalir di darah. Beda dengan kanker paru-paru. Kanker paru-paru itu nempel di paru-paru dia gitu. Jadi tidak sampai seperti itu. Sama TBC juga seperti itu insya Allah. Ya, sama seperti itu. Karena TBC itu kan menular bukan lewat darah. Ya. TBC tidak menular lewat darah. Selain hepatitis dan HIV ada lagi tidak penyakit yang mesti steril khusus kapnya. Sebetulnya hepatitis dan HIV juga kalau memang proses prosesnya sempurna gitu ya, proses sterilisasi sempurna, tidak harus tidak tidak sampai harus ganti alat gitu. Tapi untuk kehati-hatian saja dan untuk apa namanya untuk penyakit yang lainnya bisa insya Allah masih masih aman-aman saja kalau sterilisasinya sempurna gitu. Nanti untuk sterilisasi kita bisa apa ya bisa pelajari lah insya Allah di pertemuan selanjutnya gitu di pertemuan yang berhubungan dengan alat bekam. Ya. Jadi kalau hepatitis dan HIV memang lebih aman kita pisahkan alatnya. Tapi untuk penyakit yang lain sebetulnya dengan proses sterilisasi yang sesuai SOP kita insya Allah masih masih aman. Ya. Kelenjar tiroid bisa terapi bekam nggak? Kalau bisa bagian mana saja? Insya Allah bisa ya di alkahil, al-akdain dan di belikat. Insya Allah gitu. Itu titik untuk kelenjar tiroid. Supaya tadi apa? Kelenjar tiroid itu sama kan fungsi apa dia memakan apa namanya memakan toksin dari dalam tubuh kita. Ya sama seperti itu. Jadi langsung disumbat saja dengan pemekaman di area-area yang berhubungan dengan imunitas, berhubungan dengan detoksifikasi. Tadi contohnya di bagian al-dain, kahil, dan di belikat. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah, sudah habis nih pertanyaannya. Sudah habis pertanyaannya sepertinya ya. Dan mudah-mudahan jawaban-jawaban dari saya masih mengundang perasaan Bapak Ibu semuanya. Sehingga dari jawaban-jawaban yang saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya bisa menambah referensi lagi bisa googling, bisa bertanya kepada yang lebih pakar, yang lebih ahli, silahkan. Karena bagaimanapun pasti saya banyak kurangnya, pasti banyak kesalahannya. Jelas itu ya, pasti banyak itu. Tapi mudah-mudahan dari jawaban-jawaban saya yang sampaikan tadi bisa membantu Bapak Ibu menambah wawasan, menambah pengalaman. Walaupun mungkin pengalamannya sudah jauh dibanding saya gitu ya, sudah jauh lebih banyak dibanding saya pengalamannya. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jawab bisa menjadi referensi tambahan bagi Bapak Ibu semuanya. Oke, Alhamdulillah karena pertanyaan sudah habis dan sekarang sudah jam 10 kurang, kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang berikutnya yaitu di hari Sabtu depan. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di hari Sabtu depan. Karena sekarang sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena sudah
tidak lagi ada pertanyaan dan saya rasa cukup pertemuan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Sabtu depan. Untuk pertemuan malam hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keridhaan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, keikhlasan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Semoga pengorbanan waktu Bapak Ibu yang dikeluarkan untuk mengikuti acara ini diganti oleh Allah dengan semuanya yang mendapatkan keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Jadi, marilah Amin. Terima kasih tutup Ustaz. dengan membacakan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallahumma wa wa bihamdika la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Alhamdulillah. Baik. Sekali Terima lagi kasih terima kasih. Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Pak Ustadz ilmunya. Wan, Terima kasih ya. Ustaz. Izin N Bapak Ibu ya, silakan kalau yang mau live dipersilahkan. Saya izin N.